Perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 resmi telah berakhir seiring laga terakhir fase grup Piala Dunia U17. Skenario hasil imbang tanpa gol yang diharapkan terjadi di laga lainnya antara Meksiko dan Selandia Baru urung terjadi. Dengan demikian, Indonesia tak akan melanjutkan kiprah mereka di Piala Dunia U17. Berikut kami rangkum perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 hingga fakta dan faktor yang mempengaruhi raihan timnas Indonesia di ajang dunia kali ini. Namun sebelum itu, jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Timnas Indonesia U17 memulai dengan baik. Dalam perhelatan ajang Piala Dunia U17 kali ini, skuad Garuda sebenarnya memulai ajang tersebut dengan hasil yang cukup meyakinkan untuk bisa lolos dari grup minimal dengan meraih slot peringkat 3 terbaik. Walau dari sisi permainan, anak asuh Bima Sakti tersebut masih jauh dari kata menjanjikan. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Membuka debut Garuda Muda dengan menghadapi Ekuador, salah satu kontestan kuat berpredikat runner-up kejuaraan CONMEBOL U17. Arhan Kakak dan kawan-kawan berjibaku jatuh bangun dalam menahan gempuran serangan dari anak-anak Ekuador. Hingga pada akhirnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 1-1 dan berhasil merebut 1 poin penting. Peluang menang besar di laga kedua, namun gagal dieksekusi. Alhasil, laga kedua ditatap dengan optimis oleh Indonesia. Sebab, jalan terjal nan sulit di laga Ekuador berhasil dilewati dengan baik. Menghadapi kontestan CONCACAF yakni Panama, timnas Indonesia diyakini bisa merebut kemenangan tipis untuk setidaknya dengan raihan 4 poin dari 2 laga yang akan memperbesar peluang Garuda Muda buat lolos. Namun, skenario tersebut gagal terjadi. Laga kedua timnas Indonesia sebenarnya bermain dengan baik. Laga kedua timnas Indonesia sebenarnya bermain lebih baik. Namun, Panama berhasil merebut 1 gol. Indonesia sendiri hanya mampu menyamakan kedudukan. Berbagai peluang emas yang bisa dimanfaatkan Garuda buat berbalik unggul menghadapi Panama gagal diraih. Indonesia dan Panama pun harus puas dengan skor imbang 1-1. Beban di laga ketiga hingga akhirnya dikalahkan Maroko. Dengan raihan 2 poin dari 2 laga yang dilewati, pada laga ketiga inilah beban tersebut muncul seiring kewajiban meraih kemenangan menghadapi Maroko. Apa daya, Maroko terlalu kuat bagi Garuda Muda. Maroko unggul 2 gol lebih dahulu sehingga membuat skuad Garuda semakin tertekan. Timnas Indonesia U17 sempat menghidupkan asa lewat gol tendangan bebas Nabil Ashura yang membuat Indonesia tampil lebih menyerang di babak kedua. Sempat meminta klaim penalti akibat handsball yang dilakukan pemain Maroko. Namun teknologi VAR yang baru diberlakukan di Indonesia seiring dengan pergelaran Piala Dunia U17 kali ini tak memberikan penalti tersebut. Hingga akhirnya Maroko mencetak 1 gol lagi yang menipiskan harapan skuad asuhan Bima Sakti buat lolos. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Maroko. Dipastikan tersingkir usai Meksiko mencetak gol. Kekalahan menghadapi Maroko membuat skuad Garuda harap-harap cemas. Raihan 2 poin sangatlah minim untuk bisa merebut 1 slot ke babak selanjutnya. Saat itu, Indonesia sementara berada di peringkat keempat atau batas slot bagi tim peringkat ketiga terbaik buat lolos ke babak 16 besar. Skenario Indonesia agar bisa lolos ialah dengan berharap laga Meksiko menghadapi Selandia Baru berakhir imbang tanpa gol. Sedangkan laga Korea Selatan menghadapi Burkina Faso diharapkan juga berakhir imbang walau dengan berapapun gol yang tercipta. Akan tetapi, skenario tersebut hanya bertahan selama 41 menit di laga Meksiko melawan Selandia Baru. Gol Fidel Juarez di menit ke-42 memupuskan harapan Indonesia sebab jika hasil imbang pun dengan gol yang sudah tercipta akan memastikan kelolosan Meksiko dikarenakan mereka lebih unggul produktivitas gol dibandingkan Indonesia.
Hingga full time, Meksiko berhasil menumpas Selandia Baru dengan skor telak 4-0 dan Indonesia dipastikan tersingkir dan timnas Indonesia U17 berakhir di posisi ke-6 klasmen akhir peringkat 3 terbaik fase grup Piala Dunia U17. Pelajaran berharga yang dapat dipetik Garuda Muda. Langkah Indonesia memang harus terhenti di babak grup Piala Dunia U17. Namun setidaknya dari segi hasil yang diraih, timnas Indonesia tidaklah memalukan dan sedikit melebihi ekspektasi masyarakat yang menduga di awal sebelum turnamen, skuad Bima Sakti ini hanya bakal jadi lumbung gol bagi para lawan-lawan mereka di babak grup. Apalagi dengan stigma negatif masyarakat terhadap tim ini yang sebelumnya sempat ramai akibat suatu kejadian yang memecah belah kubu lokal dan diaspora. Akan tetapi, timnas Indonesia berhasil setidaknya meraih 2 poin sehingga Garuda Muda tak pulang dengan kepala tertunduk. Beberapa pemain Garuda Muda juga bersinar di ajang kali ini, seperti Arkan Kaka yang menjadi penyumbang gol terbanyak dengan torehan 2 gol, disusul 1 gol oleh Nabil Ashura. Lalu Ikram Al-Ghifari yang banyak melakukan penyelamatan gemilang guna menghindarkan Indonesia dari kebobolan lebih banyak. Pemain lainnya juga menampilkan permainan yang baik dan mendapatkan rating yang bagus seperti Welber Halim Jardim, Rizky Afrizal hingga Sultan Zaki. Diharapkan tentunya para talent scouting seluruh dunia yang menyaksikan Piala Dunia U17 kali ini dapat tertarik dengan beberapa penampilan pemain timnas Indonesia sehingga nantinya mereka bisa dilirik untuk bermain di klub-klub Asia maupun di Eropa. Evaluasi tim ke depannya. Evaluasi tentunya juga harus diperhatikan PSSI ke depan untuk timnas U17 kali ini. Dalam ajang Piala Dunia terlihat bahwa timnas Indonesia U17 masih banyak kekurangan. Meski sudah melaksanakan seleksi nasional hingga pemusatan latihan ke Jerman, nyatanya tim ini belum mumpuni buat bersaing di level dunia. Yang mana kekurangan paling menonjol terlihat ialah masalah akurasi umpan dan juga fisik serta stamina pemain timnas U17 yang cepat terkuras. Tentunya, ke depan ini dapat diperbaiki oleh Bima Sakti dan tim pelatih untuk mempersiapkan generasi timnas U17 yang baru. Sebab generasi Arkan Kaka dan kawan-kawan di tim ini bakal naik status ke timnas U19 yang bakal dipegang oleh Indra Syafri. Dengan label Piala Dunia U17, tim ini bakal ditargetkan bersama Indra Syafri untuk meraih tiket kelolosan ke Piala Dunia U20 tahun 2025 mendatang. Selain itu, PSSI juga harus segera merealisasikan kompetisi liga untuk usia dini yang berjenjang mulai dari U16, U19, hingga U21 agar kedepannya timnas Indonesia kelompok umur dapat terbentuk melalui kompetisi yang sudah disiapkan dengan baik. Bagaimana menurutmu Bung dengan kiprah timnas Indonesia U17 dalam laga debut mereka di Piala Dunia U17 kali ini? Melebihi ekspektasi atau masih banyak kekurangan dalam persiapannya? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.